Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat-sahabat semuanya. Kita kembali lagi belajar bersama sahabat Nusaibah di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ini adalah materi PAI di kelas 10 ya. Kaitannya nanti dengan analisis Al-Quran Surah Al-Isra ayat ke-32 dan Al-Quran Surah An-Nur ayat ke-2. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah bagusnya kita membaca basmalah bersama-sama. Semoga video pembelajaran kali ini memberikan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk ke materi. Teman-teman bisa melihat ya, di sini ada dua gambar. Yang satu stop zina, stop hamil di luar nikah. Yang satu tentang gambar stop pergaulan bebas. Virus SMU, virus SMA bukan untukku. Oke teman-teman, di umur ya, seumuran teman-teman di bangku menengah atas ya, itu adalah saat-saatnya teman-teman memulai bergaul dengan lawan jenis, mulai tertarik ya. Akan tetapi teman-teman harus melihat dan tahu ya, melihat dan tahu batas-batas dalam pergaulan. Jangan sampai kita ya, teman-teman semuanya salah dalam bergaul atau bahkan melampaui batas dalam bergaul. Maka dari itu di gambar ini ya, stop zina. Karena ketika pergaulan itu terlalu bebas, maka arahnya akan kepada perzinahan ya. Yang mana semua itu akan merugikan teman-teman semuanya ya, merugikan diri sendiri, orang tua, sekaligus merugikan masa depan kita. Maka dari itu teman-teman, terutama yang perempuan ya, stop zina, stop dan hindari hamil di luar nikah. Oke, kita langsung ke materi. Kita masuk kompetensi dasar. 1. Menganalisis Al-Quran Surah Al-Isra ayat ke-32 dan Al-Quran Surah An-Nur ayat ke-2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kedua, memahami manfaat dan hikmah larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Membaca Al-Quran Surah Al-Isra ayat ke-32 dan membaca Al-Quran Surah An-Nur ayat ke-2 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Kemudian selanjutnya mendemonstrasikan hafalan ya, dari Al-Quran Surah Al-Isra dan Al-Quran Surah An-Nur dengan lancar. Oke teman-teman, itu adalah kompetensi dasar kita ya. Kita belajar materi ini minimal harus mampu ke 4 KD itu. Lanjut, tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Mampu menganalisis ya. Nanti dari 2 surah itu kita dituntut untuk mampu menganalisis serta hadis-hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Memahami manfaat dan hikmah larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian mengidentifikasi contoh perilaku pergaulan bebas dan perbuatan zina sesuai dengan kandungan Al-Quran Surah Al-Isra dan Al-Quran Surah An-Nur dan hadis-hadis yang terkait. Kemudian mengidentifikasi cara menghindari dan menanggulangi ya, perilaku pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian kita harus mampu membaca Al-Quran Surah Al-Isra dan Al-Quran Surah An-Nur sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. Yang terakhir kita harus mampu ya, tujuannya
mendemonstrasikan hafalan dari dua surat tersebut dengan lancar. Kemudian dari pembelajaran kali ini ya, karakter yang diinginkan adalah satu, religius ya. Kemudian jujur, kita diharapkan jujur. Dalam hal ini jujur ketika menyampaikan sesuatu kepada guru, kepada orang tua kaitannya dengan pergaulan kita. 3, toleransi. 4, disiplin. 5, peduli lingkungan. 6, peduli sosial. 7, tanggung jawab. Ketujuh karakter ini diharapkan mampu kita raih, mampu kita terapkan, mampu kita amalkan ya dalam kehidupan sehari-hari kita setelah kita nanti mempelajari materi ini. Kemudian kita lanjutkan prolog ya. Begitu banyak dampak negatif ya atau dampak buruk yang ditimbulkan dari pergaulan bebas, patut menjadi perhatian bagi generasi muda bahwa mereka sedang mempertaruhkan masa depannya dengan terlibat dalam pergaulan bebas yang melampaui batas. Bergaul memang perlu, tapi sebaiknya sayogyanya dilakukan dalam batas yang wajar, tidak berlebihan ya. Remaja adalah tumpuan masa depan bangsa. Jika moral dan jasmaniah para remaja mengalami kerusakan, maka begitu pula masa depan bangsa dan negara akan mengalami kehancuran. Jadi jika Anda, teman-teman semuanya masih memikirkan masa depan diri dan juga keturunan, sebaiknya selalu konsisten untuk mengatakan tidak pada pergaulan bebas. Karena dampak pergaulan bebas bersifat sangat merusak bagi diri sendiri dari segi moral maupun jasmaniah. Teman-teman, ini ada beberapa hal untuk menjadi bahan diskusi. Yang pertama, jelaskan maksud zina dan dalil yang melarangnya. 2, sebutkan macam-macam zina dan ketentuan hukumnya. 3, sebutkan contoh perbuatan zina dalam kehidupan sehari-hari. 4, jelaskan dampak atau akibat perbuatan zina. Kemudian 5, sebutkan cara menghindari zina. Dan ke-6, jelaskan manfaat atau hikmah dilarangnya zina. Itu adalah menjadi sebuah bahasan ya, bahan diskusi yang sangat menarik untuk dibahas ya. Berarti jika di sini ada 6 sub, maka bisa dibahas oleh 6 kelompok. Oke, selanjutnya teman-teman bisa melihat foto-foto ya. Beberapa foto yang saya tampilkan di sini. Ini adalah bentuk-bentuk dari pergaulan bebas ya. Ini tidak boleh, harus kita hindari. Kehidupan di klub malam itu ya. Kemudian hati-hati dalam bergaul, jangan sampai teman-teman seperti ini. Selanjutnya ya, ini juga termasuk ya, diskotik malam itu juga termasuk arahnya dalam pergaulan bebas ya. Juga di sini teman-teman, mohon maaf ya, ini juga termasuk dampak dari pergaulan bebas ya, melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak-anak seusia SMA ya. Ini sangat-sangat tidak baik. Kemudian ya, pegang tangan dan akhirnya melampaui batas hingga hal-hal yang tidak dianjurkan atau hal-hal yang dilarang oleh norma-norma agama ya. Untuk arah ya pergaulan bebas, kemudian arah ke perzinaan ya, mohon maaf karena perempuan juga harus menjaga diri ya. Tidak semua ya serta-merta kesalahan pada pihak laki-laki. Perempuan juga harus menata diri, memperbaiki diri, tidak mengumbar aurat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Karena sejatinya laki-laki pun ketika melihat wanita yang sopan, wanita yang menutup aurat, maka pastinya
tidak akan berpikir yang aneh-aneh. Ketika laki-laki melihat wanita yang membuka auratnya, maka secara otomatis karena manusiawi ya, laki-laki itu akan berpikiran yang tidak-tidak. Kita lanjutkan sekarang. Renungkan dan pahami Al-Quran Surah Al-Isra ayat ke-32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi kita tidak boleh mendekati zina ya. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Seperti itu. Lanjut isi kandungan dari Al-Quran Surah Al-Isra ayat ke-32. Larangan mendekati zina, perbuatan yang mengarah kepada zina. Kita dilarang untuk mendekati zina dan mendekati perbuatan yang mengarah kepada zina. Apa itu? Pacaran ya, berduaan di tempat sepi, itu arahnya kepada zina. Yang kedua, zina merupakan perbuatan keji, perbuatan kotor dan suatu jalan yang buruk. Karena apa? Zina dilakukan oleh orang-orang yang tidak ada ikatan, makanya itu hal yang haram, yang keji, yang kotor, tidak boleh dilakukan. Kemudian perbuatan zina merupakan dosa besar yang dilarang keras oleh Allah ya, sangat besar sekali dosanya. Naudzubillahi min dzalik. Zina merupakan perbuatan yang merendahkan harkat, martabat dan kehormatan manusia. Ketika orang itu sudah menyesal ya karena perbuatan zina, maka jatuhlah harkat, martabat, harga diri, kehormatan seseorang itu, apalagi seorang perempuan ya. Ketika sudah melakukan hal-hal tersebut, pastinya akan menyesal, dan kemudian harga diri pun akan menjadi buruk ya. Itu. Lanjut materi selanjutnya ya teman-teman. Kenapa Allah melarang zina ya? Satu, dari Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32. Allah menjelaskan tentang kejinya zina, karena kata fahisyah maknanya adalah perbuatan keji atau kotor yang sudah mencapai tingkat yang tinggi dan diakui kekejiannya oleh setiap orang yang berakal, bahkan oleh sebagian banyak binatang. Ya, melakukan sesuatu tidak ada ikatan itu sangat kotor ya. Dua, kemudian Allah juga memberitahukan bahwa zina adalah seburuk-buruk jalan, karena merupakan jalan kebinasaan, kehancuran dan kehinaan dunia, siksaan dan azab di akhirat ya. Sekarang yang kedua, renungkan dan pahami Al-Quran Surah An-Nur ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Ini kaitannya dengan hukuman seorang pezina ya. Jadi disuruh untuk menyiksa ya, dan disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Dalam bahasan yang lebih lengkap ya, teman-teman bisa membuka buku banyak ya, hukuman dari pezina, ada yang diranjam dan lain-lain. Kemudian isi kandungannya ya.
Perintah Allah untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali ya. Didera itu, dicemeti itu ya bahasanya. Orang-orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukum Allah. Ketika diketahui ya ada pezina ya, istilahnya ketahuan, ketika ada orang yang menghukum mereka, maka perintah Allah hilangkan rasa belas kasihan untuk melaksanakan hukum Allah. Kalau di Arab karena hukum Islam ya, dirajam itu dikubur, kemudian setelah badan itu kemudian dilempari batu ya. Itu tidak boleh merasa kasihan karena itu sudah hukum perintah Allah. Dan menghilangkan rasa belas kasih itu juga perintah Allah. Kemudian selanjutnya pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Kemudian sekarang kita masuk ke materi ya. Tadi adalah sedikit analisis tentang Al-Quran kaitannya dengan zina ya. Sekarang kita masuk pengertian zina. Zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah. Bisa juga dikatakan sebagai tindakan menyalahgunakan kesucian alat kemaluan. Jadi yang seharusnya ketika seseorang antara laki-laki dan perempuan itu berhubungan biologis ya, seharusnya sesuai dengan syariat kita agama Islam ya, itu harus ada sebuah ikatan suci yang mana kita pahami adalah sebuah pernikahan. Ketika orang itu sudah menikah maka halal ya. Ketika laki-laki dan perempuan tidak ada ikatan, tidak nikah, kemudian melakukan hubungan biologis, maka itu yang disebut zina karena tidak ada ikatan, maka disebut kotor. Kemudian zina merupakan penghinaan terhadap hakikat jati diri manusia dan dibenci serta dilaknat oleh Allah karena termasuk perbuatan keji dan dosa besar. Jadi sebuah penghinaan ya, merendahkan harkat martabat manusia, terutama harga diri seorang wanita. Kemudian dalam pandangan Islam zina merupakan perbuatan kriminal ya, yang dikategorikan hukuman hudud, yakni sebuah jenis hukuman atas perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah. Jadi dosanya sangat besar ya, naudzubillahi min dzalik. Kita lanjutkan sekarang pembagian zina atau macam-macam zina. Zina muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah balik, berakal, merdeka, sudah pernah nikah secara sah ya. Maksudnya adalah yang dilakukan oleh suami istri, duda atau janda ya, atau dengan kata lain selingkuh. Jadi zina yang dilakukan oleh orang-orang dewasa atau orang-orang yang sudah pernah menikah atau bahkan masih punya keluarga dan selingkuh, itu adalah zina muhsan. Kemudian yang kedua adalah zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah nikah atau dengan kata lain pacaran ya. Jadi pacaran sampai kebablasan ya dan melakukan hubungan biologis, itu yang namanya dikatakan zina ghairu muhsan ya, zina yang dilakukan oleh remaja atau orang-orang yang belum pernah menikah, anak muda ya. Jadi ada dua pembagian zina, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Lanjut, sekarang masuk hukuman bagi pezina ya. Pertama, hukuman terhadap pelaku zina muhsan ini adalah dirajam atau dilontari ya, dengan batu sederhana sampai mati. Jadi biar tidak lari-lari, istilahnya dikubur setengah badan, kemudian disediakan batu ya, barang siapa yang lewat di situ maka dianjurkan untuk melempar batu sampai mati ya. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita dilindungi dari hal-hal yang seperti itu. Yang kedua, hukuman terhadap pelaku zina ini adalah didera 100 kali ya, dan diasingkan
di suatu tempat yang jauh dari manusia dengan jarak sekitar 90 km ya, dari pemukiman umum selama 1 tahun, diasingkan ya, dibuang di hutan ya barangkali. Masa 1 tahun itu dihitung mulai berangkatnya pezina, bukan dihitung dari sampainya pezina itu ke tempat pengasingan. Jadi berangkatnya sudah dihitung. Caranya melaksanakan hukuman didera dulu, baru dibuang di tempat pengasingan ya. Jadi disiksa dulu ya, didera, dicambuk ya 100 kali, lemes ya, baru dibuang di hutan yang jauh dari pemukiman manusia. Itu ya, itu baru hukuman di dunia. Belum nanti siksaan di akhirat, azab di kubur, siksaan di akhirat nantinya lebih pedih ya. Naudzubillahi min dzalik. Semoga materi yang saya sampaikan ini juga bisa menggugah ya hati teman-teman semuanya ya, agar mampu mengendalikan diri ya, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang seperti itu ya. Kemudian dasar penetapan hukuman bagi pezina. An Ubadah bin Samiti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudu anni qad ja'alallahu lahunna sabila, athayyibu bisayyibi jaldu mi'atin wa ramyun bil hijarah wal bikru bil bikri jaldu mi'atin wa nafyu sanatan. Rawahu Abu Dawud. Dari Ubadah bin As-Samit, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah dariku, Allah telah menjadikan bagi wanita-wanita itu hukuman had. Janda dan duda yang berzina hukumnya adalah dera 100 kali dan dirajam. Perawan dan perjaka yang berzina maka hukumannya adalah dera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Ya, itu hadisnya ya, hadis Rasulullah. Kemudian macam-macam zina, ini hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kutiba ala bani Adam nasibuhu minaz zina mudrikun dzalika la mahalata fal ainani zinahuman nadaru wal udunani zinahumal istima'u wal lisanu zinahul kalamu wal yadu zinahal batsu war rijlu zinahal khuta wal qalbu yahwa wa yatamanna wa yusaddiqu dzalikal farju wa yukadzibuh. Rawahu Imam Muslim. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya manusia itu telah ditentukan nasib perzinaannya yang tidak mustahil dan pasti akan dijalaninya. Zina kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah mendengar, zina lidah adalah berbicara, zina kedua tangan adalah menyentuh, zina kedua kaki adalah melangkah, dan zina hati adalah berkeinginan dan berangan-angan, sedangkan semua itu adalah ditindaklanjuti atau ditolak oleh kemaluan. Jadi berangkatnya dari indera-indera kita ya, sampai ke otak ya, berangan-angan, dan puncaknya adalah di kemaluan, ditindaklanjuti atau ditolak. Jadi berangkatnya dari indera-indera kita. Makanya kita harus mampu mengendalikan hati, pikiran, dan indera-indera kita. Ketika melihat ya, ketika mendengar, itu kita jaga. Jangan sampai menggugah nafsu dan kita tidak mampu mengontrol diri. Nah, itu. Ini adalah macam-macam zina ya, kaitannya dengan puncak ya, puncak dari sebab-sebab yang memunculkan pikiran-pikiran zina ya. Lanjut ya ke materi selanjutnya, jalan menuju zina ya. Ini yang pertama adalah pandangan mata.
pandangan mata ini sangat berpengaruh ya. Karena segala sesuatu yang pertama itu akibat dari pandangan mata ya. Pandangan mata kemudian berangan-angan ya, sehingga ke hati ya, kemudian diproses. Ketika pandangan mata ini memandang hal yang baik ya, maka akan menjadi akibat yang baik. Kalau pandangan mata ini mengarah ya, melihat pandangan yang buruk, maka bisa jadi mengakibatkan sesuatu perbuatan yang buruk. Yang kedua, rayuan lidah ini ya, rayuan lidah. Yang ketiga, sentuhan atau rabaan. Yang pertama dilihat, kemudian digombali ya, istilahnya anak muda, rayuan, dirayu. Setelah dirayu kemudian disentuh ya, diraba. Ini adalah jalan-jalan menuju zina ini. Yang keempat, langkah kaki ya. Langkah kaki, kita mampu mengendalikan atau tidak. Kalau kita mampu, maka kita akan selamat. Kalau kita tidak mampu, ya kita akan berjalan mengarah ke sana. 5, keinginan hati. Yang keenam adalah kemaluan. Puncaknya adalah di kemaluan ini. Kemudian ya, merenung sejenak ya, kita renungkan sejenak. Pandangan adalah asal muasal seluruh musibah yang menimpa manusia. Ingat teman-teman, pandangan adalah asal seluruh musibah yang menimpa manusia, asal muasal. Sebab pandangan itu akan melahirkan lintasan dalam benak. Kemudian lintasan itu akan melahirkan pikiran. Dan pikiran itulah yang melahirkan syahwat, dan dari syahwat itu timbullah keinginan. Kemudian keinginan itu menjadi kuat dan berubah menjadi niat yang bulat. Akhirnya apa? Yang terjadi, yang tadinya melintas dalam pikiran menjadi kenyataan. Dan itu pasti akan terjadi selama tidak ada yang menghalanginya, selama kita tidak mampu mengontrol diri dan hawa nafsu kita. Tuh ya teman-teman. Kemudian hal-hal yang mengarah kepada zina. Berapa hal yang mengarah kepada zina ini harus kita hindari ya, agar kita selamat dari perbuatan zina. Yang pertama adalah memandang wanita yang bukan muhrim. Ketika bukan muhrim ya jangan kita pandangi, apalagi dipandang lama ya, itu akan menyebabkan pikiran-pikiran negatif. Yang kedua, menyentuh wanita yang bukan muhrim ya. Kalau bukan muhrim ya berarti tidak boleh disentuh ya, karena bukan muhrim atau tidak ada ikatan, bukan suami, bukan istri. Kalau bukan istri ya tidak boleh disentuh ya. Kalau istri silahkan, itu sah-sah dan halal. 3, berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrim ya, berkhulwat dan campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Mojok ya, laki-laki dan perempuan. Anak SMA ya pacaran mojok, itu sangat-sangat mengarah ya, bisa mengarah kepada zina. Yang 4 adalah membuka aurat. Kalau wanita sudah membuka aurat, maka jangan dipungkiri tidak akan mustahil hal-hal negatif akan datang ya. Itu 4 hal ini harus kita hindari, terutama laki-laki juga perempuan juga ya. Tidak boleh atau jangan sampai kalian mengumbar aurat, membuka aurat ya. Karena jelas itu dosa dan akibatnya akan lebih banyak yang negatif ya. Itu alangkah baiknya teman-teman menutup aurat ya, memakai baju-baju yang islami, yang bagus ya. Sekarang kita bahas dampak negatif dari zina ya. Menghilangkan wibawa atau kesucian diri. Jelas kalau kita ya, kalau ada seseorang ya, mohon maaf bukan kita, kalau ada seseorang kok sudah ketahuan ya berzina, maka jelas harga diri akan turun ya, hancur, wibawa akan hancur, kesucian diri jelas hilang. Kemudian menyebabkan kefakiran materi dan non materi. Artinya apa? Sebagai contoh ya, seseorang yang
sudah kecanduan di tempat-tempat malam ya, di tempat-tempat prostitusi ya, lorong indah. Kalau orang tersebut sudah terbiasa zina ya, mampu membayari para perempuan ya, itu akan menguras materi ya. Uang akan habis karena dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti itu. Kemudian terserang penyakit mematikan. Dalam hal ini ya, kita sudah tahu ya, resikonya adalah HIV AIDS ya, karena berganti-ganti pasangan ya, berhubungan dengan lawan jenis yang tidak sah dan asal-asalan, tuh mendapat laknat dari Allah dan Rasulnya. Ini sangat jelas sekali. Kemudian dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat ya. Nasab menjadi tidak jelas. Perlu teman-teman ketahui ya, repotnya ini bagi perempuan ketika nanti ya delalah ya, bahasanya apa itu, zina, hamil, kemudian melahirkan perempuan, bayi perempuan, dan anaknya dewasa kemudian nikah, maka ini akan bermasalah sekali dalam nasabnya. Anak ini tidak bisa dinikahkan oleh bapak kandungnya meskipun menikah ya. Karena apa? Hasil dari hubungan yang tidak sah, itu nasabnya akan menjadi sangat sulit ya, sangat repot. Kemudian anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Ini yang sangat menyakitkan ya. Maka dari itu jangan sampai kita mengarah ke sana ya, naudzubillahi min dzalik. Ini. Kemudian akibat zina, ini ada hadis dari riwayat Imam Bukhari ya, berarti sahih hadisnya. An Qatadah akhbarana Anasun qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala min asyratis saati ayyurfa'al ilmu wa yadharul jahlu wa yusrabal khamru wa yadharuz zina wa yaqillar rijalu wa yakthurun nisa'u hatta yakuna lil khamsina imra'atal qayyimul wahid. Rawahul Bukhari. Dari Imam Qatadah telah mengabarkan kepada kami, Anas mengatakan, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kiamat adalah ilmu diangkat, kebodohan merajalela, khamr ya, ditenggak ya. Khamr itu minuman yang memabukkan. Zina mewabah, merajalela. Laki-laki menyusut ya, berkurang, wanita bertambah banyak ya, melimpah ruah, hingga jika ada 50 wanita itu berbanding dengan seorang laki-laki. Ini adalah akibat-akibat zina. Dikisahkan pada saat Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj ya. Ada sebuah cerita teman-teman. Beliau diperlihatkan ada sekelompok orang yang menghadapi daging segar, tapi mereka lebih suka memakan daging yang busuk daripada daging yang besar, yang segar ya. Mohon maaf. Itulah siksaan dari kehinaan bagi pelaku zina. Mereka selingkuh padahal mereka mempunyai istri atau suami yang sah. Jadi mereka disediakan daging ya, dua daging jenis daging, yang satu masih segar, yang satu sudah busuk. Mereka memilih yang busuk. Karena apa? Ketika di dunia mereka punya istri yang sah, yang halal, akan tetapi mereka memilih jalan yang haram, yang tidak sah. Mereka menikmati yang tidak sah. Maka kelak mereka akan menikmati daging yang busuk ya. Kemudian Rasulullah juga diperlihatkan ada satu kaum yang tubuh mereka sangat besar, namun bau tubuhnya sangat busuk, menjijikkan saat dipandang, dan bau mereka seperti bau tempat pembuangan kotoran. Kemudian Rasul bertanya, siapakah mereka? Kemudian malaikat menjawab, mereka adalah pezina laki-laki dan pezina perempuan. Jadi mereka tubuhnya besar, kemudian busuk ya. Besar tapi busuk, menjijikkan sekali ketika dipandang, dan mereka adalah pezina laki-laki dan pezina perempuan. Akibat zina, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila perbuatan zina ya, pelacuran, pergaulan bebas
sudah meluas di masyarakat dan dilakukan secara terang-terangan ya, atau dianggap biasa, maka infeksi dan penyakit yang mematikan yang sebelumnya tidak terdapat pada zaman nenek moyang akan menyebar di antara mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang ya, ini upaya menghindari zina. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah menjaga pergaulan yang islami dan sehat ya, pergaulan yang islami, berkumpul dengan orang-orang yang baik, yang pemikirannya sehat, olahraga juga. Ini kita harus menjaga agar pikiran kita selalu sehat ya, berpikiran yang sehat. Itu. Yang kedua, menjaga aurat dan kesucian kemaluan, menutup aurat ya, jangan mengumbar bajunya yang baik, jangan yang mepet-mepet ya, atau lakukan tubuh itu terlihat, jangan. Pakailah pakaian yang menutup aurat. Kemudian menjaga pandangan ya, jangan asal memandang ya. Ketika kita asal memandang pandangan yang haram, maka akibatnya juga akan lebih berbahaya. Menjaga kehormatan, kemudian meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. Ya, salah satunya adalah puasa. Kalau kita belum mampu menikah, maka dianjurkan berpuasa, karena ketika kita puasa pastilah kita akan menjaga pandangan, menjaga pemikiran, dan menjaga perbuatan kita. Itu ya, meningkatkan aktivitas ya, menyibukkan diri, jangan sampai kebanyakan merenung ya, ini juga berakibat berpikiran negatif ya. Olahraga yang sering. Kemudian hikmah larangan zina ya, sebagai upaya untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Ini ketika kita alhamdulillah terjauhkan dari zina, maka insya Allah keluarga akan menjadi baik ya, harmonis. Dapat memelihara kesucian jasmani dan rohani secara baik dan terhormat. Ini ya. Kemudian dapat menjaga kesehatan jasmani dari berbagai penyakit yang membahayakan kehidupan. Kemudian dapat menciptakan generasi yang baik, bersih, suci lahir batin, nasabnya jelas ya. Kehidupan masyarakat terbebas dari fitnah dan laknat Allah ya. Insya Allah jauh dari fitnah ya, maka hindari hal-hal yang buruk. Kemudian selanjutnya materi tentang etika pergaulan Islami. Sebuah hadis Ani bin Abbasin radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yakhluwanna rajulun bi imra'atin wala tusafirum ra'atun illa wa ma'aha dzu mahramin. Rawahu Ahmad. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, dan janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya. Jika dua orang berbeda jenis kelamin berduaan, maka yang ketiga adalah syaitan. Ini, maka jangan sekali-kali berduaan lawan jenis tidak ada ikatan, bukan mahram ya. Kemudian perempuan pergi sendiri itu juga tidak diperbolehkan ya. Karena apa? Akan menjadikan atau membawa dampak-dampak negatif ya, berbahaya. Selanjutnya kita bahas aurat dalam Islam ya. Aurat merupakan bagian dari tubuh yang harus dilindungi dan ditutupi agar terjaga dari pandangan lawan jenis. Aurat perempuan adalah seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Sedangkan aurat laki-laki adalah bagian tubuh antara pusar sampai dengan lutut. Ini adalah aurat batas-batasnya. Agar aurat perempuan tertutup, maka diwajibkan untuk menggunakan jilbab dan pakaian yang bisa menutupi seluruh tubuhnya, termasuk menutupi bagian dada. Kain kerudung dan pakaian itu pun merupakan kain yang disyariatkan. Misal kainnya tidak boleh tipis atau nerawang ya, tidak boleh sempit atau ketat.
dan bisa menyamarkan lekuk tubuh perempuan. Demikian juga dengan laki-laki agar terjaga dari pandangan. Maka bagian tubuh yang menjadi aurat itu harus dijaga dari pandangan lawan jenis. Caranya ditutup dengan pakaian yang sesuai. Ini adalah aturan memakai aurat yang sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya kewajiban menutup aurat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan yaitu auratnya kecuali yang terlihat atau yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Al-Quran Surah An-Nur ayat ke-31. Sekarang kita lihat bersama-sama teman-teman ya. Ini adalah tahap-tahap ya menutup aurat yang baik. Mulai dari 0 ya, dari yang paling seksi itu paling rendah nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teman-teman sudah sampai yang nomor berapa? Apakah nomor 7 atau sudah nomor 8? Ada yang nomor 5 ya, pakai jilbab tapi badannya ngepris ya, kainnya ngepris itu. Ini ya, ini adalah tolak ukur ya, teman-teman yang perempuan sudah sampai mana. Kemudian etika memandang lawan jenis. Pandangan laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya termasuk celah bagi setan melancarkan strategi untuk menggodanya. Kalau cuma sekilas saja atau spontanitas atau tidak sengaja, pandangan mata itu tidak terjadi masalah. Pandangan pertama yang tidak sengaja diperbolehkan karena itu adalah rahmat, tetapi jika berkelanjutan maka haram hukumnya. Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Hai Ali, janganlah kau ikuti pandangan pertama dengan pandangan selanjutnya, karena yang pertama dimaafkan tetapi selanjutnya tidak." Itu ya, pertama boleh tapi selanjutnya jangan. Kendalikan nafsu dengan puasa. Hadisnya an Abdurrahman bin Yazid an Abdillahi qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu mujaun ya. Dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kami, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu ba'ah ya, maka menikahlah, karena hal itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu hendaklah berpuasa, karena hal itu dapat menekan hawa nafsunya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi kalau mampu maka kita diperintahkan segera menikah. Kalau tidak mampu maka berpuasa. Itu adalah salah satu jalan alternatif ya teman-teman. Kemudian renungkan dan jawab. Islam melarang keras hubungan seksual atau hubungan biologis di luar perkawinan. Apapun alasannya, karena perbuatan ini sangat bertentangan dengan fitrah ya, manusia dan mengingkari tujuan pembentukan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Islam menghendaki agar hubungan seksual tidak saja sekedar memenuhi kebutuhan biologis, tetapi Islam menghendaki adanya pertemuan dua jiwa dan dua hati di dalam naungan rumah tangga tenang, bahagia, saling setia dan penuh kasih sayang. Dua insan yang menikah itu akan melangkah menuju masa depan yang cerah
dan memiliki keturunan yang jelas asal-usulnya. Mengapa saat ini banyak remaja yang rela merusak kehormatannya demi kepuasan semata? Ini juga sebuah pertanyaan yang harus kita selesaikan ya. Harus kita renungkan. Ini adalah PR ya. Bagi teman-teman penerus perjuangan bangsa, ya, raihlah masa depan tanpa menghancurkan. Itu. Ya. Selalu berpikir yang sehat, ya, yang baik. Kemudian selanjutnya renungkan dan jawab. Pada dasarnya, manusia diciptakan oleh Allah dengan disertai akal, hati nurani dan nafsu. Dalam dimensi nafsu, keadaan manusia tidak jauh berbeda dengan hewan atau binatang. Sama halnya dengan hewan, manusia membutuhkan makan. Ya. Yang membedakan adalah cara makan manusia bisa lebih mulia dari cara makan binatang. Kesamaan yang lain adalah manusia dan hewan sama-sama memiliki dorongan seksual dan kebutuhan biologis. Adapun yang membedakan adalah manusia diajarkan cara menyalurkan kebutuhan biologis yang lebih baik, lebih mulia, dan bermartabat. Mengapa saat ini banyak terjadi pemerkosaan dan banyak orang mengumbar aurat di depan umum? Mengapa? Bagaimana pendapat teman-teman? Ini juga harus direnungkan, dianalisis dan disampaikan ya pendapat teman-teman. Masa remaja sebagai masa romantis, seolah-olah kehidupannya ini hanya miliknya. Bagi remaja yang memiliki prinsip kuat, tidak akan dapat menjaga diri. Dia akan dapat menjaga diri bagi yang prinsipnya kuat agar tidak masuk dalam lingkaran setan. Miras, ya, minuman keras, kemudian perbuatan zina. Masa remaja mengalami gejolak batin yang begitu kuat dan beragam, ya, terlebih lagi keinginan untuk selalu dekat dengan orang yang dicintai. Sebagai orang muda, ya, anak-anak muda, ungkapkan pengalaman baikmu dalam upaya menjalin hubungan baik dengan lawan jenis. Mengapa banyak kaum remaja yang lepas kendali dalam bergaul dengan lawan jenisnya? Apa saran dan pendapatmu? Ini teman-teman ya. Ini adalah sebuah renungan juga. Kemudian selanjutnya, saat ini banyak sekali pemuda, remaja maupun orang dewasa yang tidak malu-malu mempertontonkan kemaluannya, baik secara langsung melalui kamera, foto atau video. Ini sudah banyak sekali video-video ya yang melanggar norma ya, video porno banyak sekali. Padahal sesungguhnya orang dewasa yang normal, baik itu laki-laki maupun perempuan, tentu sangat malu jika organ vitalnya itu terlihat oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk memandangnya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Bagaimana saran dan pendapat teman-teman? Ini juga renungan ya. Jadi Anda bijak jauh zina, hindari seks bebas ya. Selesai materi kali ini ya teman-teman. Jadi semoga ya kita berdoa bersama-sama, semoga teman-teman masih di jenjang SMA ini mampu melewati masa-masa muda dengan kesuksesan tanpa menodai masa depan kita dengan sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak bermanfaat ya. Kita berdoa bersama, semoga teman-teman semuanya aman ya, jauh dari kemaksiatan hingga meraih kesuksesan, meraih masa depan, meraih cita-cita. Dan semoga materi ini bermanfaat ya teman-teman. Bisa subscribe channel ini, semoga bermanfaat. Hidupkan loncengnya, semua pemberitahuan, dan bagikan video ini jika bermanfaat ya. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan maka itu dari saya pribadi, jika ada kebenaran itu dari Allah. Cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.